Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Tentunya dengan saya Ahernawati akan melanjutkan pembahasan kita tentang pembelajaran mendalam, khususnya 3 proses tahapan pembelajaran mendalam. Adapun 3 proses tahapan pembelajaran mendalam itu yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Sebagai fase awal yaitu memahami. Ya, fase awal ini adalah fase di mana peserta didik dapat menyerap informasi baru, menganalisisnya, serta menautkannya dengan pengetahuan yang sudah ada. Jadi di sini peserta didik nanti akan menganalisis dan menautkan informasi-informasi baru dengan informasi yang sebelumnya sudah mereka dapatkan. Adapun fokusnya adalah untuk membangun kesadaran peserta didik terhadap tujuan pembelajaran itu sendiri, dan juga agar dapat mendorong mereka untuk mengkonstruksi pengetahuan secara aktif dan dari berbagai sumber. Jadi pada tahap memahami ini peserta didik sudah di tahap pembelajaran yang lebih mendalam, tidak hanya di tahap hafalan, tetapi sudah sampai di tahap mengkonstruksi pengetahuan secara aktif dari berbagai sumber. Kemudian tahapan yang kedua adalah mengaplikasi. Tentunya kita semua tahu mengaplikasi atau mengimplementasikan tujuannya adalah untuk mendorong peserta didik dalam menggunakan pengetahuan yang telah dipahami di fase awal tadi dalam situasi yang nyata atau tugas-tugas yang membutuhkan daya pikir kritis dan kreatif. Tuntutannya adalah peserta didik diharapkan mempunyai daya pikir kritis dan kreatif. Daya pikir kritis dan kreatif. Nah, aktivasi atau aktivitas pengaplikasian pengetahuan secara konstekstual ini maksudnya adalah untuk memperluas pemahaman mereka tadi pada fase awal dan untuk memperkuat pengetahuan yang telah diperoleh. Jadi fasenya setingkat di atas daripada fase memahami tadi. Nah, yang terakhir adalah tahap merefleksi. Bagaimana pula yang dimaksud dengan tahap merefleksi ini? Harapannya dalam tahap refleksi ini peserta didik sudah dapat mengevaluasi kembali proses dan hasil dari tindakan atau praktek nyata mereka. Jadi mereka sudah dapat mengevaluasi, ya kan, semua proses-proses yang sudah mereka lakukan pada saat praktek-praktek sebelumnya. Adapun tujuannya adalah untuk memahami sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Jadi pada tahap merefleksi ini nanti kita tahu sejauh mana tujuan pembelajaran sudah tercapai. Karena di sini akan diidentifikasi kekuatan-kekuatan, kemudian identifikasi tantangan-tantangan yang ada, serta dapat merencanakan perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. Jadi tahap merefleksi ini fase di mana peserta didik mengevaluasi mana yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki di tahap-tahap berikutnya. Nah, ketiga fase ini merupakan fase atau tahapan dalam pembelajaran mendalam. Insya Allah dengan tuntasnya kita menjelaskan 3 fase ini, pembelajaran mendalam yang kita laksanakan di sekolah
bisa sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama. Mungkin itu saja pada siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Kesempatan ini saya gunakan pada saat waktu istirahat di sela-sela aktivitas kegiatan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.